Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan baik ya. Nah, berjumpa lagi dengan Ibu Trimawarni. Ibu mengajar di SD Islam Nurul Jihad. Nah, hari ini kita akan belajar di tema 9, Kayanya Negeriku. Subtema 1, Kayanya Sumber Energi di Indonesia, dan pembelajaran keempat. Tapi sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, anak-anak, mari kita simak video. Pada pelajaran yang lalu, kita telah mengetahui jenis-jenis sumber daya energi. Kita pun seharusnya makin tahu dan makin bijak ya adik-adik memanfaatkan sumber daya energi yang ada. Benar sekali Beni, kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban termasuk dalam hal pemanfaatan sumber daya energi. Hendaknya antara hak dan kewajiban dapat dilakukan secara seimbang. Adik-adik perhatikan gambar berikut ini. Hemat energi, hemat biaya. Hemat energi adalah mempergunakan energi yang ada dengan seperlunya saja. Energi yang kita gunakan tidak dapat diperbarui adik-adik. Oleh karena itu kita harus mempergunakannya sehemat mungkin. Apabila kita hemat menggunakan energi, kita pun akan menghemat biaya. Contoh energi yang perlu kita hemat penggunaannya adalah listrik. Listrik merupakan energi yang tidak dapat dilihat, namun dapat kita rasakan manfaatnya. Listrik itu sangat berpengaruh loh adik-adik terhadap kehidupan manusia. Pada saat ini, listrik sangat berperan dalam membantu berbagai aktivitas manusia sehari-hari. Untuk mendapatkan listrik, manusia itu harus bersusah payah membuat berbagai macam pembangkit listrik. Contoh pembangkit listrik antara lain adalah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA, lalu pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU. Nah, setiap pembangkit listrik ini memerlukan biaya yang sangat besar dalam pembangunannya adik-adik. Oleh karena itu, kita harus berhemat dalam menggunakan listrik. Keberadaan listrik juga memakan biaya yang sangat tinggi. Kita harus membayar biaya pemasangan listrik di rumah dan harus membayar biaya penggunaan setiap bulannya. Semakin kita boros menggunakan listrik, maka akan semakin besar pula beban biaya yang harus dibayar. Oleh karena itu, mulai sekarang dan seterusnya, marilah adik-adik kita berhemat listrik dengan cara seperti berikut. Yang pertama, tidak menyalakan lampu pada siang hari. Yang kedua, nyalakan lampu hanya jika diperlukan saja. Yang ketiga, lampu dinyalakan itu maksimal 10 jam setiap harinya. Lalu yang keempat, mematikan peralatan elektronik jika tidak digunakan. Dan yang kelima, menggunakan listrik seoptimal mungkin. Itu tadi beberapa cara menghemat listrik adik-adik. Nah adik-adik, dari bacaan tadi ada pertanyaan nih, mengapa kita harus menghemat energi? Ya, kita harus menghemat energi karena agar cadangan energi itu tidak cepat habis. Selain itu, hemat listrik juga supaya energi bisa digunakan lebih lama. Dan kita juga bisa menghemat biayanya juga adik-adik. Coba jelaskan. Dengan hemat energi maka akan menghemat biaya. Apa ya maksudnya ini? Nah, maksud dari kalimat ini adik-adik, hemat energi dapat menghemat biaya karena untuk menggunakan energi, misalnya energi listrik itu memerlukan biaya. Semakin kita boros menggunakan listrik, maka semakin besar beban biaya yang akan kita bayar. Adik-adik,
Sumber-sumber energi yang ada di Indonesia yang menyangkut kepentingan orang banyak itu dikelola oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya itu untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Contohnya adalah minyak bumi, batu bara, gas, dan air. Nah, setiap warga negara juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkannya dengan bijak dan hemat. Mari kita menghemat energi-energi yang ada di sekitar kita, adik-adik. Nah, berikut hak dan kewajiban setiap warga negara terhadap sumber energi dan pemanfaatannya. Yuk kita pelajari, adik-adik. Kewajiban terhadap sumber energi. Setiap orang pasti memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang besar terhadap lingkungan dan sumber energi. Setiap aktivitas manusia itu, adik-adik, memiliki pengaruh yang besar terhadap lingkungan. Manusia dan lingkungan itu memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain. Artinya, apa yang dilakukan manusia akan berpengaruh kepada alam. Oleh karena besarnya pengaruh manusia terhadap alam, maka manusia itu berkewajiban menjaga alam dengan baik. Berikut ini kewajiban manusia dalam menggunakan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari. Kewajiban kita yang pertama adalah menghemat energi dengan menggunakannya seperlunya saja, adik-adik. Yang kedua, memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan. Yang ketiga, menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber energi. Yang keempat, kewajiban kita adalah melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan sumber air. Yang kelima, menggunakan energi alternatif seperti energi angin, air, atau matahari untuk menggantikan energi yang tidak dapat diperbaharui. Jika semua kewajiban telah kita tunaikan, sudah sepantasnya lah kita akan memperoleh hak kita, adik-adik. Jadi kewajiban kita lakukan terlebih dahulu, baru kita menuntut hak kita. Nah, hak kita untuk memanfaatkan sumber energi apa saja? Yuk kita lihat di sini. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk menggunakan energi agar dapat menunjang kegiatannya sehari-hari. Untuk hal-hal tertentu, setiap orang pun berhak mengelola energi. Hak mengelola energi itu diperbolehkan selama tidak melanggar undang-undang dan merugikan orang lain, adik-adik. Jika hak dan kewajiban terhadap sumber energi telah dijalankan dengan baik, maka manfaat sumber energi pun dapat kita rasakan dengan baik pula.